Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, orang tua, dan anak didik kami yang kami kasihi. Pada hari ini kita kembali melaksanakan ibadat aksi puasa pembangunan yang keempat. Pada masa Prapaskah ini, tema ibadat kita hari ini adalah Aku Suka Kejujuran. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan ketiga kita telah mendalami tema tentang Aku Senang Menabung. Dengan pendalaman tema ketiga, kita diajak untuk berhemat dengan rajin menabung serta peduli terhadap teman yang membutuhkan. Dalam pertemuan keempat ini merupakan lanjutan pertemuan lalu. Pada hari ini kita akan mendalami tema Aku Suka Kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur. Jujur berarti berkata secara ikhlas, mengucapkan sesuai dengan kenyataan dan lurus hati. Anak-anak kami yang terkasih, sikap jujur merupakan sebuah keutamaan moral yang dicari dan diperjuangkan semua orang. Orang yang bersikap jujur sangat dicintai banyak orang, sedangkan orang yang bertindak tidak jujur sangat dibenci banyak orang. Sebagai seorang beriman anak Kristiani, kita dituntut untuk berkata dan bertindak jujur. Untuk berkata dan bertindak jujur, kita mengalami banyak tantangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri kita. Dengan berkata dan bertindak jujur, kita akan merasa bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ikuti pertemuan ini dengan baik, tenang, dan memberikan perhatian yang serius. Anak-anak kami yang terkasih, inilah tema yang akan kita dalami dalam pertemuan ini, dan semoga anak-anak kami sekalian dapat memberi hati untuk pertemuan ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyadari kehadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Marilah dari hati yang penuh syukur kita mengakui kesalahan kita dengan memohon ampun kepada Bapa.
Marilah kita hening sejenak. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi teladan bagi kami untuk hidup jujur. Semoga berkat-Mu selalu melimpah ke atas diri kami, sehingga kami selalu hidup dalam kejujuran dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang yang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian."
kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak kami yang terkasih, setelah kita tadi mendengarkan bacaan tadi, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut bacaan tadi, siapa yang menahan sebagian harga tanah itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, jadi yang menahan sebagian harga tanah itu adalah Ananias dan Sapira. Ya. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ke atas diri Ananias dan Sapira yang telah berbohong? Ayo, siapa yang bisa menjawab anak didik kami? Ya. Yang terjadi ke atas diri Ananias dan Sapira adalah putuslah nyawanya dan mati. Ya. Yang ketiga, pertanyaannya untuk kita adalah, siapakah yang bertanya kepada Ananias dan Sapira tentang harga tanah yang mereka jual? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Yang bertanya kepada Ananias dan Sapira adalah Petrus. Oke. Anak didik kami seluruhnya beserta Bapak Ibu guru, marilah kita dengarkan rangkumannya. Bapak Ibu guru dan saudara-saudari yang terkasih, setiap perbuatan yang tidak baik akan berakibat tidak baik juga. Karena itu, segala perbuatan kita harus dilandasi dengan kejujuran. Perbuatan jujur mendatangkan kebaikan dan keadilan. Allah memperhatikan setiap perbuatan kita, entah itu yang baik maupun yang jahat. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita harus jujur dalam bertutur kata dan juga di dalam perbuatan sehari-hari. Marilah kita refleksikan, kita renungkan, nilai-nilai kejujuran harus hidup dalam diri setiap manusia. Karena kejujuran merupakan salah satu keutamaan moral Kristiani. Jujur berasal dari hati yang bersih, lurus dan menyatakan sesuai dengan sebenarnya, lalu nyata dalam tutur kata dan perbuatan. Kejujuran tidak datang dari luar melainkan datang dari dalam hati kita. Allah adalah sumber kejujuran. Allah juga tidak memperkenankan anak-anaknya untuk berdusta, menipu dan mencuri. Hidup jujur sebagai anak-anak Tuhan mendatangkan kesejahteraan. Anak-anak didik kami yang terkasih, Bapak mengingatkan kita untuk mengumpulkan kolekte aksi puasa kita bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan rasa ikhlas hati. Bisa juga dengan melalui rekening sekolah ataupun sesuai dengan jadwal pengumpulan yang telah ditentukan. Percayalah anak-anakku, Tuhan pasti membalas kebaikan kemurahan hati kita melalui kesehatan rezeki
yang melimpah nantinya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan penuh iman dan penuh pengharapan kepada Allah di surga. Bagi pemimpin gereja, Bapa yang baik, Engkau memberi kami pemimpin gereja untuk membimbing kami. Kami mohon lindungilah mereka agar selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat membawa kami dalam kejujuran sejati seperti yang Engkau inginkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ibu dan bapak guru, Allah yang berbelas kasih, kami juga berdoa bagi ibu dan bapak guru. Mampukanlah ibu dan bapak guru kami untuk membimbing dan menunjukkan sikap jujur kepada kami anak-anaknya, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu dan sesama kami. Kami mohon, bagi kedua orang tua kami, Allah yang Maha Murah, Engkau memberi kami orang tua yang baik, yang selalu menjaga dan merawat kami, memenuhi kebutuhan hidup dan menyayangi kami setiap hari. Berkatilah kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan agar dapat bekerja dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua peserta didik, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon ajarilah kami untuk hidup jujur, semangat dalam belajar, dan selalu taat kepada Bapak dan Ibu guru serta kedua orang tua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu guru dan anak didik kami yang terkasih, marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bernyanyi sambil kolekte. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, karena memang berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semoga sabda-Mu yang telah kami renungkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga kami selalu berusaha untuk hidup jujur di sekolah dan juga di rumah. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu
melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu guru beserta staf pegawai, orang tua dan anak didik kami yang kami cintai, ibadat kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mewartakan sabda Tuhan. Amin. Kita bernyanyi Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1.